Halo, selamat datang di channel YouTube saya Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang baptisan. Sang debaters dalam videonya, dia menyangkal Yesus menyuruh murid-muridnya membaptis dengan metode diselamkan. Kita simak videonya. Kalian masih tukang motor, bahwa baptis itu harus diselam. Kan demikian. Oke, kita uraikan. Ingat, kejadian di Sungai Yordan itu dihadiri oleh berapa ribu orang. Tata cara baptisan dari Yohanes ini bagaimana? Pertama mengaku dosa, ya kan? Nah, mereka saling mengaku dosa. Setelah mereka mengaku dosa, baru dibaptis, ya kan? Mengaku dosa berapa lama? Oke, kita kira-kira aja satu orang mulai dari baptis mengaku dosa dan diselam. Sepakat nggak kalau kalian kita buat dia hanya makan waktu 4 menit, udah 4 menit atau 5 menit atau bagaimana? Mau dikurangi lagi 3 menit? Hah? Gimana bisa? Adalah 4 menit udah terlalu singkat ya. Kenapa mengaku dosa ada orang sampai banyak dosa ya kan? Mau dia hampir 1 jam. Tak percaya kan dia ada orang berdoa itu. Kalau orang karismatik berdoa kan sampai ngantuk. Aku pernah ngantuk. Apalagi semua lah rata-rata hampir kalau doa sahabat sampai ngantuk gini. Itu kan sama dengan kayak kita mengaku dosa, ya kan? Ya. 4 menit, 4 kali 6.000 sudah 24.000, ya kan? 24.000 menit, oke? 24.000 menit, berarti 1 jam 60 menit. Berarti kalau 24.000 sekitar 4.000 ya, 400-an, oke? 400-an jam. Paham saya? Kan 6.000 4 menit berarti 24.000 menit dibagi 60 jadi 400-an 400-an jam lah orang itu melakukan baptis. Nah, berapa lama baptisan Yohanes pada hari itu? Baca Yohanes 1 ayat 1 dia kan dijelaskan di situ sampai sebelum Yesus datang ya. Sampai sebelum Yohanes 1 ayat 1 sampai 28. Oke. Nah, 1 hari itu di dalam Yahudi pagi, katakan jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Berapa jam? 12 jam. Dengan 400 jam, apakah mungkin orang itu ditenggelamkan semua satu persatu? Kalau kita perhatikan di Injil Matius pasal 3, ayat yang kelima berkata, "Maka datanglah kepada penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan." Sang debaters ya, dia berkata kalau orang datang 2.000 orang, apakah 2.000 itu akan dibaptis dalam waktu 1 hari? Jika dikatakan orang dibaptis, ditenggelamkan, mengaku dosa, boleh dikatakan 3 menit, 4 menit, dihitung dengan banyaknya ribuan orang yang datang. Apakah selesai dalam 1 hari? Tugas Yohanes Pembaptis adalah dia membaptis. Perlu digarisbawahi, membaptis. Benar bahwa tanda pertobatan adalah dengan dibaptis, yaitu dengan air. Ketika mereka dibaptis, seperti manusia normal pada umumnya, tidak mesti harus dibaptis pada 1 hari itu semua dibaptis, semua penduduk itu. Karena tugas Yohanes Pembaptis adalah membaptis. Ya, setiap hari ada orang yang datang kepada dibaptis, dia dibaptis. Kalau kita lihat ayat 5, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea. Ya, ini menyatakan daerah ya. Dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Nah, dipertegas lagi di perkataan selanjutnya, daerah sekitar Yordan. Nah, maka datanglah kepadanya penduduk. Di sini tidak dikatakan jumlah 2.000, 3.000 ya. Di sini tidak dikatakan berapa jumlahnya. Karena pada waktu itu baptisan Yohanes adalah pembaptisan yang baru di kalangan orang Israel. Dan masih banyak orang yang tidak percaya kepada baptisan Yohanes Pembaptis. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem. Penduduk dari Yerusalem ini tidak dikatakan semua orang datang, tidak. Penduduk. Kalau penduduk 2-3 orang, 10 orang, 50 orang datang, yaitu penduduk dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah. Ini daerah ya, dari seluruh daerah sekitar Yordan.
bahwa dikatakan 2.000 orang datang, 3.000 orang datang. Terus bagaimana Yohanes dalam satu hari membaptis? Tidak semua orang percaya kepada pemberitaan Yohanes Pembaptis. Jadi kata datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ini tidak menggambarkan semua penduduk. Tidak. Di ayat selanjutnya kalau dibaca, di ayat yang ke-7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi, tanda kutip, banyak orang Farisi dan orang Saduki untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Di sini Yohanes justru menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tidak percaya dengan baptisan Yohanes. Maka saya katakan yang datang pada waktu itu ke sungai Yordan, tidak semua orang itu dibaptis. Nah, apa bukti bahwa ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki tidak percaya dengan baptisan Yohanes? Kita buka di Matius pasal 21, ayat yang ke-25. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Kemudian ayat 26, tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Artinya orang Farisi, Saduki, dan para pengikut-pengikutnya tidak percaya dengan baptisan Yohanes. Berarti bahwa jikalau sang debaters berasumsi yang datang ke sungai Yordan dengan perkiraan dia 2.000-3.000 orang, ya, terus bagaimana mungkin satu hari bisa dibaptis dengan baptis diselamkan? Itu tidak berdasar. Karena apa? Yohanes Pembaptis bisa mengerjakannya, membaptis 2.000 orang, tidak mesti dia harus mengerjakan dalam waktu satu hari. Selama dia memulai pelayanannya turun dari padang gurun, membaptis di sungai Yordan, dan mulai pada saat itu dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Setiap hari dia membaptis. Kalau kita buka di Injil Yohanes, Yohanes pasal 3, ayat 22-23. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis setiap hari dia membaptis, karena itu karunia yang diberikan Tuhan kepada Yohanes untuk membaptis. Jadi pembaptisan tidak hanya dikerjakan dalam waktu satu hari. Sang debaters hanya berasumsi saja itu dikerjakan dalam satu hari. Nah, arti kata di sini pembaptisan Yohanes itu berkesinambungan selama Yohanes hidup. Jika di ayat 24 dikatakan sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Sebelum Yohanes dimasukkan ke dalam penjara, dia tetap melakukan pembaptisan. Artinya jangan dikatakan pembaptisan itu hanya dikerjakan hanya dalam waktu satu hari. Sungguh tidak masuk akal. Sekarang, kan di kitab suci digambarkan bahwa Yesus dibaptis sendiri. Iya, betul, saya nggak pernah melawan. Di Yohanes 1 ayat 29 kan dijelaskan. Keesokan harinya, ya, katakanlah hari Senin pembaptisan di sungai Yordan, ya. Yohanes masih di Yordan ini. Hari Selasa datanglah Yesus kepada Yohanes. Artinya Yesus datang secara pribadi. Makanya Yesus menemui sendiri Yohanes, minta untuk dibaptis. Artinya baptisan yang dilakukan pada Yesus ini seorang diri saja, khusus. Nah, betul. Maka Yesus masuk ke air, turun ke air, ya. Turun aja dari tepi sana, turun, membenamkan atau masuk ke air. Kata masuk ini juga lah, kita tidak persoalkan. Entah begini, udahlah, biar aja ditenggelamkannya. Setelah itu menaik ke permukaan, ya kan, baru datanglah burung merpati, ya. Tapi kalau kalian lihat urutan-urutannya, setelah burung merpati baru naik orang itu ke darat, ya. Oke. Jadi kalau kalian mau bilang diselam, itulah Yesus sendiri. Dan perlu diperhatikan bahwa sang debaters mengakui Yesus masuk ke dalam air. Dan kemudian Yesus keluar dari air.
Artinya apa? Jika ada proses masuk ke dalam air dan keluar dari air, itu artinya ada proses ditenggelamkan. Perlu menjadi catatan kepada sang debaters. Betul, Yesus tidak membaptis, tetapi Yesus menyuruh murid-muridnya membaptis. Tentunya dengan cara yang ia lihat dari Yohanes Pembaptis. Tentu dilihat oleh Yesus bagaimana cara Yohanes Membaptis, dan itulah yang diajarkan kepada murid-muridnya.